korup karena sistem. Meskipun tidak ada niat barangkali, tetapi langkah-langkah yang dilakukan by system itu bisa dianggap sebagai korupsi. Nah, dari perspektif Bu Mutia ini, melihat problem seperti ini, kira-kira apa yang bisa dikerjakan untuk menyelesaikan problem di birokrasi kita? Langkahnya ya, menurut saya begini, pertama langkah untuk menyelesaikan korupsi itu suatu kepemimpinan yang kuat nasional itu mutlak. Nah kemudian menurut saya perlu diambil suatu wilayah soft. Yang saya maksud dengan wilayah soft itu adalah tantangan politik yang tidak terlalu kuat tetapi bisa dapat dukungan masyarakat, dan kemudian bahkan bisa menyelamatkan resource untuk kita maju lebih lanjut perbaikan sistem, yaitu reformasi birokrasi menurut saya. Tapi saya agak ragu setelah beberapa tahun mungkin resistensi dari partai politik udah mulai cukup masuk di birokrasi. Nah itu secara bertahap harus dilakukan di dalam hal ini. Tapi Mbak Mutia, kalau kita lihat kan korupsi itu mulainya dari atas ke bawah. Jadi yang atas dulu nih yang berinisiatif kemudian merambat ke bawahnya. Dan tadi kalau dikatakan untuk menanganinya harus dari atas dulu, bagaimana caranya? Sementara yang atas ini yang paling punya kepentingan. Ya, kita targetkan wilayah-wilayah gelap tadi ya. Misalnya seperti sekarang itu masih banyak sekali yang namanya account liar itu ya di dalam, dan itu merupakan bagian dari pertautan antara lembaga politik dengan lembaga negara. Jadi state capture itu berlaku sekarang. Nah itu yang ditargetkan untuk menelusuri account liar itu. Padahal kita sudah tahu saya rasa semua orang juga tahu, masyarakat sudah tahu, bahkan ibu-ibu sudah tahu, itu bisa ditelusuri. Tapi seberapa sulit untuk menelusurinya? Saya kira Departemen Keuangan sudah melakukan pendisiplinan soal itu ya. Tapi saya ingin kembali ke reformasi birokrasi dan pentingnya kepemimpinan yang kuat. Saya kira itu memang dua hal yang penting. Kepemimpinan yang kuat, keteladanan yang konsekuen, konsisten dari kepala negara, menteri, dan semua pemimpin-pemimpin baik politik maupun masyarakat. Di sisi lain, reformasi birokrasi memang satu keharusan, keniscayaan, tidak bisa dihambat. Sekarang ini baru Departemen Keuangan, Mahkamah Agung sedang berjalan. Akan dimulai dari penegakan hukum, kejaksaan, kepolisian, dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara makelar kasus misalnya, kita tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa semua jaksa jelek. Anda harus mengukur persoalan akarnya itu. Persoalan akarnya adalah karena bentengnya tidak kuat. Mereka tidak dibentengi dengan berbagai hal. Misalnya mereka tidak boleh berkomunikasi dengan mereka yang berperkara. Mereka tidak boleh melakukan hal-hal apapun yang bersangkutan dengan perkara yang menimbulkan konflik of interest, benturan kepentingan. Dan banyak hal lain. Dan yang terakhir yang tidak pernah diperhatikan, nah selama ini dibiarkan adalah, Anda bayangkan seorang jaksa itu gajinya berapa? Malah hanya 2-3 juta. Sementara godaan begitu besar dan power yang dimiliki begitu besar. Jadi kalau seorang jaksa paling junior kita gaji 15 juta, saya kira tidak ada yang keberatan asal dia kuat. Nah kalau sudah gaji 15 juta, jaksa muda, jaksa junior, dia masih korupsi, itu baru sudah itu namanya serakah. grit gitu ya. Itu sudah grit. Baik, untuk solusinya nanti kita akan gali lebih dalam lagi setelah jeda berikut ini. Pemirsa, Save Our Nation masih kembali tentunya, tetaplah bersama kami.